Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono. Pada pertemuan kali ini kita mendapatkan judul baru teman-teman semua, yaitu dampak mobilitas sosial. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembelajarannya. Pada kali ini kita akan belajar tentang dampak mobilitas sosial. Secara garis besar teman-teman semua, yang harus kalian pahami yaitu dampak mobilitas sosial mempunyai dua. Yang pertama dampak positif, yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak positif sendiri salah satunya yaitu yang pertama mendorong seorang lebih maju. Artinya mobilitas sosial bisa juga menjadikan seseorang lebih maju, atau kelompok, bahkan bisa jadi suatu negara mempunyai dampaknya, yaitu negara tersebut jadi lebih maju atau bisa juga lebih modern. Yang kedua mempunyai dampak positif yaitu mempercepat perubahan sosial, yaitu karena perubahan itu bersifat dinamis atau berkembang, berubah-ubah, maka dampak positifnya mempercepat perubahan sosial. Bisa jadi kulturnya yang tadinya adanya yang tadinya mungkin transformasinya bisa berpindah-pindah, mulai dari budaya yang satu dengan budaya yang lainnya dan lain sebagainya, itu salah satunya bisa mempercepat perubahan sosial. Mempercepat perubahan sosial antara lain mempunyai arti yaitu perubahan-perubahan yang mungkin mempunyai dampak yang positif untuk masyarakat. Yang selanjutnya meningkatkan integrasi sosial. Integrasi di sini mempunyai arti hubungan. Bisa jadi hubungan yang tadinya sulit untuk dipertemukan, karena ada mobilitas sosial ini kemudian jadi mudah. Contoh misalkan yang tadinya desa satu dan desa A dan desa yang B itu susah untuk berinteraksi, karena ada mobilitas sosial ini. Akibatnya apa? Akibatnya desa kedua desa tersebut dapat berinteraksi dengan baik. Contoh misalkan mereka mengandalkan yang namanya handphone, mereka bertukar pikiran karena desa itu dipisahkan oleh sebuah jembatan, misalkan jembatannya runtuh. Akibat adanya kerjasama tersebut terjadilah yang namanya jembatan menjadi lebih baik lagi. Akibatnya apa? Hubungan interaksi antara desa A dan desa B kembali lagi berjalan dengan lancar teman-teman semua. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Ketika ada mobilitas sosial, banyak lowongan pekerjaan, banyak jenis-jenis pekerjaan yang baru yang dilahirkan karena adanya perubahan sosial yang ada di suatu masyarakat. Kemudian apa? Terciptalah masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan perubahan tersebut. Jadilah masyarakat yang kesejahteraannya meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup teman-teman semua. Jadi salah satu dampak positif mobilitas sosial yaitu meningkatkan kualitas hidup. Adapun bagaimana dengan dampak yang negatif? Dampak yang negatif yaitu munculnya berbagai konflik, baik konflik agama, adanya konflik ras, konflik budaya, konflik antara tetangga, bahkan konflik antara daerah. Itu bisa terjadi dari namanya mobilitas sosial. Yang kedua, menimbulkan gangguan psikologis. Maksudnya apa sih? Maksudnya jika manusia atau makhluk tersebut tidak siap, manusia tidak siap menerima dengan adanya mobilitas sosial, dia akan apa? Dia akan tergerus oleh zaman, dia akan mendapatkan gangguan psikologis. Akhirnya apa? Dia ngedown. Misalkan sekarang yang dengan canggihnya zaman, canggihnya teknologi, terutama yang namanya handphone sekarang sudah selalu update,
teknologi sudah selalu diperbarui. Kalau kita tidak bisa mengikuti tersebut, maka kita akan ketinggalan. Bisa jadi orang tersebut mengalami psikologis, frustasi, atau bisa dibilang frustasi. Yang terakhir yaitu dampak negatifnya, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Karena di dalam satu hubungan tersebut bisa jadi keluarga, bisa jadi antara desa, bisa jadi antara ras, bisa jadi antara golongan-golongan tertentu. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka mempunyai perbedaan pandangan, mereka juga bisa mempunyai perbedaan pendapat. Akibatnya apa teman-teman semua? Akibatnya ada keretakan-keretakan di dalam kelompok tersebut. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, selain dampak mobilitas sosial juga mempunyai saluran-salurannya teman-teman semua. Salurannya antara lain banyak, kurang lebih ada 7 teman-teman semua. Yang pertama, kalian bisa melakukan mobilitas melalui lembaga ekonomi. Kalian jadi ekonom, kalian jadi ahli ekonomi, kalian jadi pelaku usaha. Itu salah satu saluran yang untuk kita wadah untuk menyalurkan bagaimana mobilitas sosial. Mobilitas itu sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kita hanya melanjutkan saja. Yang kedua ada lembaga militer, ada lembaga pendidikan, ada organisasi profesi. Organisasi profesi itu apa? Dokter lah dan lain sebagainya. Ada lembaga keagamaan, kalian bisa menjadi seorang ustadz, kalian bisa menjadi seorang ustazah. Itu adalah salah satu saluran-saluran dari mobilitas sosial. Selanjutnya ada lembaga keluarga. Ada kalian lembaga keluarga, misalkan kalian bisa membuat arisan keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah saluran-saluran di keluarga. Yang terakhir ada lembaga politik. Kalian bisa menjadi seorang DPR, kalian bisa menjadi seorang dewan perwakilan daerah, atau kalian ingin menjadi kepala daerah, itu pun bisa melalui apa? Melalui lembaga politik. Jadi salurannya bermacam-macam teman-teman semua, kurang lebih ada 7. Melalui ekonomi, militer, kalian bisa menjadi tentara, kalian bisa menjadi TNI. Itu salah satu saluran militernya. Jadi kita bisa menerapkan mobilitas ini kemanapun yang kita inginkan, mulai ke ekonomi bisa, ke militer bisa, ke bidang politik bisa, ke keluarga pun bisa, ke keagamaan pun bisa. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Bapak punya sedikit PR buat kalian semua. Sudah Bapak tuliskan di tugas luringnya. Ada beberapa 4. Sebutkan saluran mobilitas sosial, gambar di bawah ini dan berikan penjelasannya. Jadi teman-teman semua, gambar yang ada di atas, yang di samping di atas ini bisa kalian lihat kira-kira mobilitas apa yang ada di gambar tersebut. Apa mobilitas keagamaan kah, mobilitas ekonomi kah, mobilitas keluarga kah? Kemudian berikan penjelasannya. Kenapa gambar ini mobilitas ekonomi? Kenapa gambar ini mobilitas pendidikan misalkan? Kalian jelaskan dan kalian tuliskan. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Silakan boleh kalian tulis. Kurang lebih segitu aja pada pertemuan kali ini. Singkat saja. Kurang lebihnya Bapak minta maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman semua, jika ada yang kurang paham, kalian bisa komentar di bawah melalui chat atau melalui via Instagram pun bisa. Instagram Bapak Lukman Agung Wijaksono. Bisa kalian add, dan jangan lupa teman-teman semua subscribe dan like video ini supaya video ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.